Stand by. Possible Swanson Coachnet. 05. Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan Teteh mau ucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi Sobat Rebahan semuanya. Semoga dilancarkan puasanya dan ibadahnya. Oke, untuk alur cerita film kali ini akan dibawakan oleh Mimin Ganteng dari Cinema Eye. Tanpa berlama-lama lagi, sambil menunggu jam buka puasa, yuk mari kita simak alur ceritanya. Enjoy the movie! Film diawali dengan diperlihatkan oleh sekelompok tentara bayaran Amerika yang sedang menuju ke sebuah desa di negara Georgia untuk melaksanakan tugasnya. Dan diketahui kelompok tentara bayaran tersebut mendapatkan tugas itu dari salah satu petinggi SAS yang bernama Josh. Diketahui kelompok tentara bayaran tersebut bernama Black Swan. Mereka pun ditugaskan oleh Menteri Inggris untuk menggusur desa itu, agar salah satu perusahaan gas terbesar di Inggris bisa membangun proyeknya di desa tersebut. Yeah, I already paid him 100, pissed it away on halls and vodka. So they want more money. Well, if she fucks it up, it's down to you. I just need that village cleared today, alright? Dan ketika mereka ingin bernegosiasi dengan warga yang ada di sana, tiba-tiba mereka pun mendapatkan perlawanan yang tidak terduga dari warga tersebut. Di sela baku tembak itu, pemimpin Black Swan yang bernama William meminta anaknya yang bernama Grace untuk mengambil keputusan dari situasi itu. Di sini Grace pun mengatakan kalau dia ingin membantai semua laki-laki yang ada di desa tersebut. Dan dia pun juga menyampaikan kalau dia ingin membiarkan semua wanita yang ada di sana untuk tetap hidup agar mereka bisa menyebarkan efek ketakutan dari kelompok Black Swan sendiri. Pertempuran itu pun berlangsung hingga malam hari dan tanpa disadari ternyata ada seseorang yang merekam kebrutalan dari kelompok Black Swan. Dan terlihat jelas wajah Grace pun tersorot oleh ponsel itu. Sedangkan di tempat lain kita akan diperlihatkan oleh seorang pria yang merupakan salah satu pasukan elit terbaik dari SAS yang bernama Tom. Dan di sini Tom pun sedang mendatangi sebuah rumah mewah milik bangsawan Inggris. Di dalam sana Tom pun mengambil sebuah cincin peninggalan keluarganya dan berniat untuk melamar kekasihnya. Keesokan harinya tanpa disadari ternyata aksi kelompok Black Swan itu sudah tersebar luas di dalam berita nasional, yang membuat mereka harus diburu oleh pihak Interpol. Accused of crimes against humanity following an alleged massacre that has only now come to light. Salah satu menteri korup yang bernama Somat yang sudah melihat berita itu, dia pun tidak ingin mengambil resiko yang pada akhirnya dia pun menyuruh Josh untuk membantai semua kelompok Black Swan. Clearly we're paying him too much. Well, keeping our hands clean is a pricey business. But you do know this is not going to blow over. Thank you. Keesokan harinya terlihat Tom pun mendatangi kekasihnya yang bernama Sophie. Dan di sini Tom pun memberikan sebuah tiket pesawat kepada Sophie, dikarenakan Tom ini berniat untuk melamar Sophie di kota Paris. Dan di saat bersamaan Tom pun harus terpaksa pergi dikarenakan dia mendapatkan tugas dadakan dari atasannya. Sedangkan di markas Black Swan, Grace pun yang sudah mengetahui rencana dari pemerintah Inggris, dia pun akhirnya meminta ayahnya untuk melarikan diri dikarenakan sekarang kelompok SAS malah balik menyerang mereka. Namun sayangnya ternyata di sini William pun memutuskan untuk tetap berada di tempat itu untuk menahan serangan dari kelompok SAS. Tidak lama kemudian Tom pun datang ke markas Black Swan dan berpura-pura menjadi seorang pengamat rumah sehat dari balai kota yang ingin menawarkan rumah itu sebagai salah satu kandidat dari acara tersebut. Perempuan yang bekerja di tempat itu pun malah menolak ajakan Tom dan meminta Tom untuk segera pergi. Tom pun yang sudah menyadari kalau wanita itu bukanlah orang biasa, dia pun langsung melumpuhkan wanita itu. Olivia, who is she? She works security for Lewis. Pemimpin operasi penangkapan itu yang bernama Mayor Bicep pun meminta Tom untuk mengontrol timnya agar tidak menimbulkan korban jiwa.
Namun di saat bersamaan ternyata kontak senjata pun tidak dapat terhindarkan lagi. Setelah berhasil mengamankan William, di sini Josh pun meminta anak buahnya untuk mencari keberadaan Grace. Where's Grace? Just in time for lunch. Word has it that Grace did the sniping. Politicians come and go, mate. I'm the consistency. Di waktu yang sama, Tom bersama temannya pun melihat seorang wanita yang mereka kira adalah Grace. Dan ketika wanita itu berbalik, tiba-tiba beberapa saat dari kejadian itu, Tom pun mengatakan kalau sepertinya ada orang dalam yang telah membocorkan misi tersebut. Mayor yang mendengar hal itu, dia pun malah memarahi Tom dikarenakan Tom ini telah dianggap lalai dalam menjalankan perintahnya, yang pada akhirnya Tom pun dibebas tugaskan untuk sementara waktu. Kemudian Tom pun mendatangi kerabatnya yang bernama Declan untuk memberitahukan bahwasanya Tom ini akan segera melamar kekasihnya. Oh man, you haven't got a clue what you get yourself into. I'm sure Soph will be suitably impressed. Do you love her? My ex-missus burned my bank statement. Dump the ashes in my mouth. Setelah dari kematian William, akhirnya Black Swan pun mutlak dipimpin oleh anaknya, yaitu Grace. Di siang harinya, Tom pun mendapatkan sedikit perawatan dari kekasihnya, yaitu Sophie. Kemudian di sini Sophie pun yang tidak ingin pergi menggunakan pesawat, akhirnya dia pun meminta Tom untuk pergi menggunakan sebuah kereta. Ketika Tom bersama Sophie bergegas untuk masuk ke dalam kereta, terlihat ada seorang wanita disabel yang sedang bersiap untuk masuk ke dalam kereta yang sama dengan Tom. Dan ternyata wanita tersebut adalah Grace. Di saat bersamaan di sini Grace pun diminta untuk keluar dan menunjukkan paspornya kepada penjaga yang ada di kereta itu. Dan ketika pintu tersebut dibuka paksa oleh petugas itu, inilah yang terjadi. Di saat Tom ingin pergi ke toilet, dia pun melihat Grace yang baru saja keluar dari toilet tersebut. Merasa ada yang tidak beres, akhirnya Tom pun memeriksa toilet itu dan ternyata Tom pun melihat seorang mayat petugas yang sudah terbujur kaku. Mengetahui hal itu, akhirnya Tom pun memutuskan untuk memberitahukan markas pusat bahwasanya Grace ini sekarang sedang berada di kereta tersebut. Declan yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya memberitahukan dan menginformasikan kepada atasannya, yaitu Mayor Bicep. Namun ternyata hal yang tidak terduga pun terjadi, yang dimana ternyata Mayor Bicep ini telah berkhianat dan membocorkan informasi itu kepada Grace. Grace yang sudah mengetahui hal itu, dia pun langsung membajak kereta tersebut. Di sini Grace pun menghancurkan semua CCTV dan menyalakan alarm kebakaran darurat serta membuat kepulan asap yang sangat tebal. Petugas pusat kereta yang melihat adanya tanda kebakaran, dia pun langsung mengirim timnya untuk masuk ke dalam sana. Namun setibanya di dalam, ternyata mereka adalah anak buahnya Grace yang menyamar sebagai petugas agar bisa masuk ke dalam tempat tersebut. Dan di saat Tom sedang memeriksa keadaan di luar, dia pun melihat keberadaan anak buah Grace yang sedang berjaga di tempat itu. Dan di saat bersamaan, tiba-tiba setelah dari ledakan itu, Tom pun kembali masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Sophie. Namun di waktu yang sama ternyata anak buah Grace pun datang ke sana untuk mencari keberadaan Tom. Stay down! Dan di saat mereka sedang lengah, Tom pun berhasil menyelinap untuk keluar dari sana. Di sini Tom pun langsung menghubungi Declan untuk memberitahukan kalau pasukan Black Swan sudah membajak kereta tersebut. Setelahnya pasukan Black Swan pun langsung melaksanakan misinya dengan mengebor atap terowongan yang ada di sana. Dan di sini kita pun belum diberitahu maksud dan tujuan dari misi tersebut. Tidak lama kemudian Tom pun berhasil mengambil fotonya Grace dan mengirimkannya kepada Declan.
Namun di waktu yang sama Mayor Bicep pun juga menyuruh Declan untuk mengirimkan foto itu ke ponselnya Mayor. Grace yang kembali mendapatkan informasi dari Mayor Bicep kalau dirinya sudah difoto secara diam-diam, dia pun akhirnya menyuruh anak buahnya untuk mencari pelaku tersebut dan menyita semua ponsel penumpang yang ada di sana. Please hand over any electronic devices. Sophie yang mengetahui hal itu, dia pun langsung menyembunyikan ponselnya lalu mengambil ponsel milik orang lain yang terjatuh dan memberikannya kepada anak buahnya Grace. Setelah beberapa jam kemudian, berita pembajakan Black Swan pun tersebar di TV nasional. Perdana Menteri yang tidak ingin terlibat lebih jauh dari perbuatan Black Swan, akhirnya dia pun kembali memberikan Josh misi untuk membantai Black Swan. Get down there and kill her. Sedangkan Grace terlihat dia pun meminta ponsel kepada salah satu pria yang ada di sana. Namun dikarenakan pria itu tidak mau memberikan ponselnya, inilah yang terjadi. Di saat bersamaan ternyata anak kecil yang ada di sana pun terkena gesekan peluru dari pistolnya Grace. Mengetahui hal itu, Grace pun langsung mencari ahli medis yang ada di dalam kereta itu untuk mengobati anak tersebut. Di sini Sophie pun mengaku sebagai perawat dan dia pun meminta untuk pergi ke toilet agar bisa membersihkan luka anak kecil itu. Sementara di luar sana terlihat pasukan SAS yang dipimpin oleh Mayor Bicep pun sudah sampai di lokasi dan bersiap untuk mengatur strategi. This is Alpha. Hold at the tunnel entrance. Red 16. Roger that. All red call signs will proceed via central service tunnel. Red 2, fire door, 20 meters out. All call signs set up a control point. Setibanya di dalam ternyata Josh pun datang dan meminta untuk ikut serta dalam penangkapan itu. Di saat Sophie sedang mengobati anak itu, Sophie pun mendapatkan pesan dari Tom yang mengatakan kalau dia berada di bawah toilet tersebut. Di sini Tom pun meminta Sophie untuk keluar dari dalam kereta itu dikarenakan pasukan SAS akan segera datang untuk membantai kelompok Black Swan. Namun Sophie pun malah menolak hal tersebut dan menyuruh Tom untuk menyelamatkan anak kecil itu. Di waktu yang sama anak buah Grace pun meminta Sophie untuk membuka pintu toilet yang ada di sana. Dikarenakan keadaan mendesak, akhirnya Sophie pun meminta Tom untuk memukulnya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sedangkan pasukan SAS yang sedang melakukan pengintaian, mereka pun diserang oleh pasukan Black Swan. Tidak lama kemudian Bicep dan Josh pun mendapatkan kabar kalau kedatangan pasukan SAS ini sudah diketahui oleh pasukan Black Swan. Dan di waktu yang sama ternyata Grace pun menghubungi pasukan SAS dan meminta mereka untuk mengakui kalau pemerintah Inggrislah yang telah menyuruh Black Swan untuk membantai semua warga desa yang ada di Georgia. Dan bila mereka tidak bisa menyanggupinya, di sini Grace pun meminta uang sebesar $500 juta dan mengamankan perjalanan mereka untuk kembali ke Amerika. Yang pada akhirnya di sini Josh pun menyanggupi untuk memberikan mereka uang sebesar $500 juta. Di tempat lain Tom pun meminta anak tersebut untuk berlari ke tempat pasukan SAS berada agar bisa meminta perlindungan kepada pasukan SAS. Sementara Tom sendiri dia pun akan menahan beberapa pasukan Black Swan yang berada di bawah kereta tersebut. Yang pada akhirnya anak itu pun berhasil melarikan diri dan diselamatkan oleh pasukan SAS. Sementara Grace yang mengetahui kalau Tom berhasil membunuh anak buahnya, dia pun langsung menginterogasi Sophie. Di sini Grace pun mencurigai Sophie kalau orang yang telah membunuh anak buahnya adalah orang terdekat dari Sophie. Di waktu yang sama anak buah Grace pun memberitahukan kalau ponselnya Sophie ini bukanlah ponsel miliknya. Where is he? I don't know. Where is your real phone? Dan setelah berusaha mencarinya, akhirnya anak buah Grace pun berhasil menemukan ponselnya Sophie. Sementara Tom dia pun diam-diam mulai mencari tahu maksud dari pengeboran yang telah dilakukan oleh Black Swan. Di saat bersamaan salah satu penjaga yang ada di sana pun mulai naik ke atas sana. Sedangkan salah satunya mengecek keberadaan sekitar. Tom yang sudah mengetahui kedatangan anak buah Grace inilah yang dilakukannya.
Tanpa banyak buang waktu, akhirnya Tom pun langsung naik ke atas tempat tersebut. Dan akhirnya di sini kita pun diberitahu tujuan dari Black Swan ini menggali terowongan itu adalah untuk meledakkan semua pipa gas milik pemerintah Inggris yang ada di sana. Di sini Tom pun berusaha untuk menghentikan anak buah Grace yang sedang memasang alat peledak di tempat tersebut. Namun di sini pria itu pun mengancam akan menekan peledaknya bila Tom ini tidak menjatuhkan senjatanya. Dan di saat bersamaan, pada akhirnya di sini Tom pun berhasil membunuh pria tersebut. Di tempat lain, Bishop dan Josh pun mendatangi Grace untuk bernegosiasi. Namun tiba-tiba Grace pun membunuh Mayor Bishop dan memojokkan Josh. Di sini mereka pun saling berdebat dan saling menyalahkan tentang pembantaian di desa tersebut. Dan Josh pun juga menyalahkan Black Swan dikarenakan mereka telah meninggalkan seorang saksi hidup yang berhasil melarikan diri. Yang pada akhirnya Josh pun berjanji akan memberikan uang itu asalkan Grace ini tidak meledakkan tempat tersebut. Sementara di saat bersamaan anak buah Grace pun berhasil merekam percakapan mereka dan mengunggahnya ke sosial media. Di sisi lain, pemerintah kota Inggris pun akhirnya menyetujui uang $500 itu agar Black Swan ini melepaskan sandranya dan nama mereka bisa tetap bersih di mata masyarakat. Kemudian Tom pun menghubungi Declan, kerabatnya, untuk memberitahukan bahwasannya kelompok Black Swan ini ingin menghancurkan terowongan tersebut dan meledakkan semua pipa gas milik pemerintah yang ada di terowongan itu. This isn't about money, it's revenge. Grace is gonna blow up the tunnel. Yeah, alright mate. Setelah menutup telepon dari Tom, Declan pun kembali menghubungi seseorang dan ternyata orang tersebut adalah Grace. Di sini kita pun akhirnya diberitahu kalau Declan ini adalah seorang yang berkhianat kepada kelompoknya sendiri. Declan pun juga memberitahukan semua informasi yang dia ketahui dari temannya yaitu Tom. Declan pun juga memberitahukan kalau perempuan yang bernama Sophie itu adalah kekasihnya Tom. Tom's girlfriend's on the train. Di saat bersamaan ternyata Josh pun sudah menyadap dan mendengar semua percakapan Declan. Kemudian Grace bersama saudaranya yang bernama Jack kembali menghubungi Tom melalui ponselnya Sophie dan meminta Tom untuk menemuinya. Dan jika Tom ini menolaknya, maka Grace ini tidak akan segan-segan untuk membunuh Sophie. Di saat Tom ingin menemui Grace, tiba-tiba dia pun melihat Jack yang sedang berada di luar. Di sini Tom pun langsung menyandra Jack untuk menukarnya dengan Sophie. Dan di saat Tom dan Grace sudah bertemu, inilah yang terjadi. Jack dan Grace pun yang masih selamat, dia pun membawa Sophie pergi melalui jalur pipa gas yang ada di sana. Tom yang mengetahui hal itu, dia pun langsung bergegas untuk mengejar mereka. Di sini Jack pun akhirnya meminta Grace untuk segera pergi sedangkan dia akan kembali menahan Tom. Dan setelah mereka bertemu, baku hantam antara mereka pun tidak dapat terhindarkan lagi. Setelah Tom berhasil membunuh Jack, terlihat pasukan SAS pun sedang mengeluarkan semua sandera yang ada di sana. Dan di saat bersamaan ternyata ada beberapa pasukan Black Swan yang menyamar sebagai sandera. Pasukan SAS pun yang sudah mengetahui hal itu, inilah yang mereka lakukan. Sierra 3, possible Swan, red on black. Sierra 5, Grace unsighted. Stand by. Stand by. Setelah berhasil menembak sisa anggota Black Swan, di sini Josh pun tidak melihat keberadaan Grace. Yang pada akhirnya di sini Josh pun semakin yakin kalau Declan ini adalah seorang pengkhianat. Di tempat lain, Grace yang sudah mulai terpojok, dia pun akhirnya memutuskan untuk meledakkan pipa gas milik pemerintah yang sebelumnya sudah dipasangi alat peledak. Setelah dari ledakan itu terlihat Josh pun harus terperangkap di dalam reruntuhan itu. Mengetahui kalau Josh ini telah membuka kartu as milik Declan, inilah yang dilakukan Declan.
Setelahnya Declan pun pergi membawa uang 500 juta tersebut. Sedangkan Tom yang melihat Grace melarikan diri, dia pun langsung bergegas untuk mengejarnya. Sementara di pusat pemerintahan kota Inggris terlihat berita tentang kebusukan Somat pun sudah mulai terungkap di TV nasional. Yang pada akhirnya di sini Somat pun harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Good luck with the second term. Sementara Grace yang melihat Tom mengejarnya, dia pun kembali menyerang Tom dan kemudian baku hantam antara mereka pun tidak dapat terhindarkan lagi. Di saat Tom sudah berhasil memojokkan Grace, di sini Grace pun berusaha untuk merayu Tom agar Tom ini mau menjadi tangan kanan dari Black Swan. Dan Grace pun juga menawarkan Tom untuk membagi dua uang 500 juta tersebut. Tom yang mendengar hal itu, inilah yang dilakukannya. Di akhir film ini kita pun akan melihat Tom yang sedang melamar Sophie. Dan ketika pernikahan mereka sedang berlangsung, Tom pun kembali mendapatkan tugas dari petinggi SAS yang mengatakan kalau mereka telah menemukan keberadaan Declan yang membawa uang tersebut. Yang kemudian film pun tamat. I never liked that little fucker.